Started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu instruktur dan pengawas hebat saudara, selamat sore. Video conference sore ini akan kita mulai dengan host kami sendiri yaitu Uri Widya Wirtawati, Dekons, pengawas SMP Kabupaten Banyumas. Sedang untuk presenter yaitu Ibu Nancy Marwarinda, SSI MPD, pengawas SMA Kota Bukit Tinggi. Dan sebagai moderator adalah Bapak Dr. Andes Jufri, MPD, pengawas SMP Kabupaten Aceh Utara. Materi yang akan disampaikan sore hari ini adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran efektif selama COVID-19. Baiklah, Bapak Ibu peserta Pikon sore hari ini, marilah kita awali kegiatan sore hari ini dengan berdoa bersama, yaitu bacaan basalah. Bismillahirrahmanirrahim. Laksana video conference sore hari ini langsung 15.30 sampai 19.30 WIB. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Moderator yaitu Bapak Dr. Andes Jufri, MPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. pengawas hebat se-Nusantara. Pertama, terima kasih kepada Bu Nuri Widya selaku host yang pada kesempatan ini telah diberikan kesempatan kepada saya. Saya selaku moderator dari pengawas SMP Kabupaten Aceh Utara. Adapun yang menjadi presenter pada sore hari ini yaitu Bu Nancy Marwarinda, SSI MPD. Tempat tanggal lahirnya Samarinda 15 Maret 1978. Sebagai pengawas SMA Kota Bukit Tinggi sudah 1 tahun menjabat sebagai pengawas. Pendidikan terakhir yaitu S2 Teknologi Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Padang dengan pangkat golongannya 4A. Kemudian yang menjadi host pada sore hari ini itu Bu Nuri Widya, DRSPD MPD Kons. Tempat tanggal lahirnya Samarinda 22 Januari 1972. Sebagai pengawas SMP di Kabupaten Banyumas, beliau sudah menjadi pengawas selama lebih kurang 2 tahun. Pendidikan terakhirnya S2 Magister di bidang Teknologi Pendidikan dari Universitas Negeri Surakarta. PPK pendidikan profesinya di bidang konselor dari UNES, pangkat pembina itu 4B. Pada kesempatan sore hari ini nanti kepada semua peserta diharapkan untuk dapat menonaktifkan mic-nya. Kemudian waktu dan kesempatan kita berikan kepada presenter yaitu Bu Nancy untuk dapat menyampaikan materi tentang pembelajaran selama COVID-19 ini. Kepada presenter dipersilakan.
jadi Ya, Bu Nancy. Ya, silakan. Jadi langsung aja ya Pak Yusuf. Dari saya sekarang ya. Silakan Bu Nancy, waktu dan kesempatan untuk Ibu sampaikan materi yang berhubungan tentang pembelajaran selama COVID-19 nih. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Jufri. Mohon maaf Bapak Ibu semua, karena kebetulan di daerah saya ini sedang mati, mungkin itu pengaruh dari jaringan. Saya sudah pakai wifi, udah pakai HP, tapi ternyata jaringannya terpental terus. Saya tadi masuk lagi, keluar masuk lagi. Saya minta maaf, mohon maaf. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Materi nanti. Tema presentasi kali ini adalah berjudul pembelajaran efektif selama COVID-19. Jadi selama proses pembelajaran yang tahun new normal ini masih dalam suasana COVID-19, karena kita tahu masih banyak terjadi masih belum ada pengurangan dari jumlah penyebaran dari COVID-19 ini. Jadi ada dua strategi pembelajaran COVID ini, yaitu pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh, pembelajaran PM dan pembelajaran PJJ. Ini dibedakan tergantung dari zona dari sekolah kita berada. Kalau dia berada pada zona hijau, maka sudah bisa dilaksanakan PM tatap muka dengan mempertimbangkan dan tetap menjaga prosedur kesehatan dari COVID. Sedangkan kalau dia masih dalam zona kuning, oranye ataupun merah, maka masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini bisa digunakan secara luar jaringan ataupun dalam jaringan. Nah, jika sekolah kita mengambil pembelajaran tatap muka selama COVID, maka kita sudah bisa menggunakan model-model pembelajaran yang berlaku saintifik, berlaku sosial, dan mengembangkan rasa keingintahuan. Jadi, kemampuan abad 21 dari siswa kita tetap akan tergali, dan beberapa model yang mungkin bisa kita cobakan itu diantaranya adalah model pembelajaran berbasis masalah, berbasis proyek, discovery learning, dan nanti inquiry. Nah, sintak-sintak yang bisa kita gunakan diantaranya kalau kita menggunakan problem based learning, kita seperti ada 5 sintaknya: mengidentifikasi masalah, menetapkan masalah, mengembangkan solusi, melakukan tindakan strategis, dan mengevaluasi dari solusi tersebut. Sedangkan kalau guru kita menggunakan model pembelajaran BJBL, maka ada 6 sintak juga yang bisa kita lakukan: menentukan pertanyaan, desain perencanaan proyeknya, menyusun jadwal, monitoring, menguji, dan mengevaluasinya. Sedangkan kalau dia menggunakan model discovery learning, maka ada juga 5 sintaknya, yaitu pemberian rangsangan, pernyataan identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian, dan juga nanti menarik kesimpulan. Sedangkan kalau menggunakan inquiry, maka ada 5 hal lagi, yaitu terdiri dari orientasi masalah, pengumpulan data, pengumpulan melalui eksperimen, pengorganisasian, dan menganalisis proses inquiry-nya. Nah, jika sekolah kita masih dalam zona merah, oranye, ataupun kuning, maka pembelajaran yang disarankan masih tetap pembelajaran jarak jauh. Ada tiga hal dasar yang perlu dilakukan oleh pembelajaran ini, adalah di pra pembelajarannya, saat pembelajarannya, dan usia pembelajarannya. Pada saat pra pembelajaran, maka pihak sekolah itu yang pertama adalah menyiapkan nomor telepon sekolah orang tua dan peserta didik untuk membuat minimal 1 grup, yaitu grup WhatsApp yang bisa dipakai sebagai media interaksi ataupun komunikasi. Dan yang kedua, pihak sekolah tetap mendiskusikan kepada orang tua dan wali muridnya bahwa apa saja ketersediaan dari peserta didik itu, apa saja sarana yang dimiliki oleh peserta didik, maka pihak sekolah kalau bisa memang mengkualifikasikan atau memetakan mana yang bisa memiliki, yang mempunyai alat-alat lengkap. Mungkin ada beberapa yang tidak memiliki pegawainya, tidak memiliki laptop, tidak memiliki HP, maka mungkin sekolah memfasilitasi dengan menggunakan ruang atau laboratorium di sekolah mereka. Kemudian kita juga mendiskusikan aplikasi media pembelajaran daring menggunakan, karena sangat banyak sekali media pembelajaran daring. Jadi Bapak Ibu guru bisa memilih, mungkin bisa menggunakan Google Meet, Microsoft Teams, atau Zoom, ataupun Webex banyak. Seperti itu. Kalau menggunakan daring, sedangkan menggunakan luring juga bisa menggunakan seperti Google Classroom, atau dalam tim sendiri juga ada, dan WA juga masih bisa digunakan.
Kemudian bagaimana cara menggunakan aplikasi daring tersebut, dan juga pihak sekolah harus memberikan materi dan jadwal pembelajaran kepada orang tua dan sekolah. Mereka tahu. Kemudian hal pra pembelajaran yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu kita, yang ketiga adalah dalam membuat RPP. Itu sangat penting sekali dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya kerangka berdasar rencana dari proses pembelajaran, maka pembelajaran yang akan dilaksanakan lebih tertata, lebih runut, dan lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang keempat adalah memastikan orang tua siswa mendukung proses pembelajaran daring. Karena yang akan mengamati siswa di rumah adalah memang orang tua mereka. Kemudian di saat pembelajaran, jika menggunakan tatap muka virtual atau daring, maka seperti pembelajaran biasa kita harus mengecek kehadiran peserta didik, mengajak peserta didik berdoa sebelum sudah pembelajaran, menyampaikan materi sesuai dengan metode, selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mengungkapkan pendapat atau melakukan refleksi. Sedangkan usai pembelajaran, setiap peserta didik itu diharapkan tetap mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan. Apakah pembelajaran mereka ini bisa kita lanjutkan seperti ini, atau mungkin bisa kita mengganti model-model pembelajaran lain, dan kita bisa menggunakan aktivitas lain sehingga siswa kita tetap masih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran daring. Sedangkan yang kedua adalah mengingatkan kepada orang tua untuk mungkin mengambil foto-foto kegiatan apa yang betul dilakukan oleh bapak siswa kita selama di rumah. Dan juga guru jangan lupa selalu memberikan umpan balik terhadap hasil karya, karena selama ini pelaksanaannya kan siswa sudah melakukan tugas tapi tidak ada dari bapak ibu gurunya. Itu yang bisa kita kasih solusi kepada bapak ibu guru kita jika menggunakan pembelajaran dari. Nah, selanjutnya peran kita sebagai pengawas dalam proses pembelajaran daring yang dilakukan oleh bapak ibu guru kita dibagi juga atas 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah evaluasi. Perencanaan yang pertama yang dilakukan adalah mengkaji ulang program supervisi manajerial dan supervisi akademik kita yang sudah ada. Karena yang sudah ada itu untuk dilaksanakan pada masa pandemi ini, kita ada beberapa perubahan yang perlu kita revisi. Dan itu mungkin kita bisa berdiskusi dengan sesama pengawas yang ada di lingkungan kerja kita. Yang kedua, menjelaskan program supervisi dengan kondisi COVID ini. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi akses fasilitas internetnya, kemudian mengidentifikasi tingkat literasi digital kepala sekolah dan pendidik. Karena kita lihat belum mampu bagaimana kemampuan dari kepala sekolah dan pendidik kita. Kalau misalnya masih belum mampu dalam menggunakan aplikasi, mungkin bisa salah satu solusi kita melaksanakan bimbingan latihan kepada bapak ibu kepala sekolah dan guru binaan ataupun pendidik di sekolah kita. Kemudian yang perlu kita lakukan sebagai pengawas adalah sebelum kita melaksanakan supervisi adalah melaksanakan atau menyusun instrumen pendukung, baik untuk supervisi manajerial maupun supervisi akademik. Selanjutnya pada saat pelaksanaan kita melakukan peran kita sebagai coach and counselor, yaitu dapat mendampingi kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik dalam melaksanakan program supervisi manajerial maupun nanti supervisi akademiknya yang merupakan pemantauan, pembinaan, bimbingan, dan penilaian. Kemudian kita pelaksananya memilih aplikasi online yang relevan yang bisa kita gunakan bersama dengan kepala sekolah yang bisa dimanfaatkan secara bersama sehingga kita bisa melaksanakan program supervisi dengan baik. Kemudian kita mengatur jadwal dengan berkomunikasi dengan kepala sekolah, guru dan pendidik. Selanjutnya melaksanakan program supervisi sesuai dengan jadwal yang sudah dilakukan. Yang tahap ketiga adalah setelah kita melaksanakan pelaksanaannya adalah tahap evaluasi. Dengan menggunakan instrumen, maka kita mencatat masalah hambatan yang dihadapi oleh kepala binaan kita, guru binaan kita, kepala sekolah, apa yang mereka apa masalah dan hambatan yang mereka alami selama masa pandemi COVID. Kemudian tugas kita adalah memberikan salah satu alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah dan sekolah binaan kita tersebut. Mungkin inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan sehingga dengan pelaksanaan yang betul-betul bisa kita coba jalankan perlahan-lahan, mudah-mudahan proses pembelajaran yang efektif itu bisa terlaksana di sekolah binaan kita. Mungkin itu saja dulu presentasi dari paparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa berdiskusi dan kita saling memberikan informasi atau masukan sehingga proses pembelajaran
yang efektif itu selama pandemi ini bisa tetap terlaksana. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada moderator, kepada Pak Yusri. Kembalikan. Terima kasih Pak Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nancy yang telah menyampaikan materinya yang cukup bagus tentang sistem pembelajaran selama COVID yang tadi disampaikan. Ada dua hal. Pertama, jika kondisi keadaan normal, maka bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Yang kedua, jika kondisi masih dalam zona merah hijau, zona merah kuning atau oranye, maka dapat dilaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ. Yang tadi disampaikan ada dua hal. Pertama, PJJ bisa secara luring atau luar jaringan, yang kedua secara daring dalam jaringan. Tentunya tadi sudah sangat bagus disampaikan bahwa secara daring itu sangat tergantung dari fasilitas dan kesiapan antara pihak sekolah dan pihak siswa atau masyarakat yang mengemban atau yang menikmati pendidikan di sekolah tersebut. Nah, pada kesempatan ini ada satu pertanyaan dari Bapak Raharjanti, yang mana pertanyaannya, dalam pembelajaran luring tentunya guru perlu mempersiapkan apa saja yang bisa mendukung tentang pembelajaran luring, dan selanjutnya metode apa yang paling efektif sehingga pembelajaran luring atau luar jaringan ini dapat berlangsung secara efektif. Saya kira itu Bu Nancy pertanyaan pertama dari Bapak Raharjanti. Dipersilakan Bu Nancy. Ya, terima kasih Pak Yusri. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Raharjanti. Nah ya, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan luring? Jadi kalau luring ini adalah mungkin prosesnya Bapak Ibu guru itu pertama harus menyiapkan yang adalah persiapannya yang paling penting. Persiapannya yang pertama menyiapkan bahan ajarnya, kedua menyiapkan LKPD-nya, lembar-lembar kerja, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswanya di rumah. Karena kemudian ada bahan ajarnya, ada KPD-nya, karena jika misalnya luringnya itu tidak menggunakan Google, kalau misalnya luringnya menjemput, ada beberapa sekolah yang memang melibatkan orang tua siswa untuk menjemput, terutama yang SD ya, melupa Bapak Ibu gurunya datang ke tempat ibu tuanya datang menjemput soal sekolah. Jadi yang perlu disiapkan oleh sekolah itu adalah bahan ajar yang akan digunakan selama 1 minggu, yang bisa juga bahan ajarnya, ada KPD-nya, ada materi, ringkasan materinya, dan itu yang bahan-bahan itulah yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran secara di rumah. Yang diharapkan memang peran aktif dari orang tuanya dalam membimbing siswa selama pembelajaran di rumah. Itu jika pada saat luring kan mengambil soal atau mengambil materi ajar di sekolah. Tapi jika menggunakan misalnya ada banyak aplikasi seperti salah satunya adalah Google Classroom. Di dalam Google itu untuk yang anak SMP, anak SMA atas mereka bisa menggunakan karena mereka sudah mampu dalam pelaksanaan, sudah memiliki HP, mungkin HP keluarganya juga bisa digunakan. Nah, melalui WA juga sudah bisa dilaksanakan. Jadi dalam grupnya itu mereka harus menyelesaikan Bapak Ibu gurunya dalam memberikan mungkin video pembelajaran, materi-materi materi pembelajaran, dan juga yang terutama adalah adanya lembar kerja siswa itu yang untuk melihat sejauh mana siswa kita itu bisa menangkap atau menyimpulkan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi seperti itu. Mau pakai WA nggak boleh, pakai Google Classroom, pakai Microsoft Teams boleh. Di situ kita kirimkan videonya, kita kirimkan standar kompetensi dasar yang perlu dikuasai oleh siswa kita. Kemudian kita nanti diakhiri dengan soal-soalnya, supaya mereka juga bisa memahami materi itu sampai mana mereka paham dari LKPD itu, kemudian mereka bisa mencoba mengerjakan di rumah. Nah, yang kedua pertanyaannya metode yang paling efektif
metode efektif kalau bisa menggunakan luring. Metode efektif yang kali itu adalah pengerjaan secara modul, mungkin ya. Modul kita gunakan, modul itu bisa dalam sebuah aja, materi eksisten yang disiapkan oleh Bapak Ibunya, kemudian berarti itu adalah diskusi diskusi bersama dengan Bapak Ibunya. Kalau mereka tidak mengerti, bisa langsung menghubungi Bapak Ibunya, ya. Dan bisa dengan forum yang ada di PA-nya yang sudah diserahkan, itu perlunya adalah recheck atau feedback dari tugas yang diberikan oleh siswanya sampai mana. Jadi itu peran kita sebagai Bapak Ibu, mereka harus bisa melihat sejauh mana pembelajaran itu sampai dengan cara dengan itu dengan memeriksa tugas-tugasnya, memastikan umpan balik dari tugas yang telah dikerjakan oleh siswanya. Mungkin semua metode itu sangat efektif dan bisa, kalau bisa memang bervariasi sehingga nanti tidak terlalu jenuh, bosan dengan mungkin salah satunya aplikasinya mungkin variasikan dan juga seperti itu. Kadang luring, kadang daring, kadang virtual, kadang tugas mandiri seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak Jupri ya. Ya. Terima kasih Bu Nancy, jawabannya cukup bagus dan cukup luas. Saya ini mohon maaf tadi tersebut Bapak Raharjandi, maaf Ibu Raharjandi. Saya kira dari jawaban tadi perlu dipertajam sedikit, artinya sesuai dengan pertanyaan dari Ibu Raharjandi tadi bahwa pembelajaran luring saya kira sudah terjawab tadi, yang mana tidak menggunakan jaringan atau di luar jaringan, yang mana siswa, terutama sekali siswa SD atau bisa SMP yang menjemput tugas-tugasnya di sekolah, apakah dalam bentuk LKS atau dalam bentuk modul yang menjadi tugas daripada siswa untuk dikerjakan di rumah. Tentunya tadi juga sudah disebutkan bahwa guru tetap melakukan proses pembelajarannya sesuai aturan-aturan yang berlaku, artinya harus ada rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, sehingga Bapak atau Ibu guru di sekolah dapat melaksanakan PBM-nya yang sesuai tuntutan kurikulum, dan siswa dapat melaksanakan kegiatan berupa materi atau bahan pelajaran yang selanjutnya ditugaskan dengan LKS sehingga dapat tercapai sasaran yang diharapkan. Saya kira sangat bagus jawaban tadi. Kemudian ke Bu Raharjandi mungkin ada yang perlu dipertajam lagi atau perlu didiskusi lagi, Bu. Halo, Bu Raharjandi. Udah keluar. Mungkin ada dari peserta lain yang perlu didiskusikan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin Bu. Maaf, boleh bertanya? Sangat boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mungkin ada sharing ya. Ada minta pendapat teman-teman kira-kira. Di tempat saya ini kan ada sebuah sekolah yang lumayan lah, ibaratnya sekolahnya itu sudah dengan fasilitas yang memadai. Tetapi kan yang namanya siswa itu kan beragam Bu. Kemudian sebelum terjadinya COVID-19 ini kan pembelajaran itu sudah cukup bagus. Tetapi setelah adanya pandemi COVID-19 ini, itu sistem pembelajarannya kan memang sudah disepakati antara sekolah dan orang tua murid. Tetapi dengan pembelajaran daring, mungkin di bulan pertama itu tidak banyak masalah juga. Tetapi begini Bu, setelah jalan waktu 2 bulan atau 3 bulan ini, beberapa siswa itu dipindah sekolah oleh orang tuanya. Nah, alasannya apa? Alasannya karena orang tuanya tidak sanggup menggantikan posisi guru di rumah. Nah, begitu Bu kira-kira. Jadi mungkin untuk kita sebagai pengawas ini bagaimana kira-kira ya Bu ya?
katakan orang tua siswa itu ya ada yang kerja serabutan, kemudian ada yang tidak bisa selalu mendampingi siswanya atau tidak bisa membantu dalam hal pembelajaran. Mungkin mereka merasa capek begitu Bu. Jadi ya siswanya dipindah ke sekolah yang lebih longgar. Nah kira-kira kan untuk kita pengawasan ini masalah ya Bu ya. Kira-kira apa kira-kira yang kita lakukan yang lebih tepatnya? Nah mungkin itu sekedar saya berbagi cerita di sini. Mungkin selanjutnya bisa teman-teman ada masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurlela, sangat bagus pertanyaannya. Ini dapat kita simpulkan dari pertanyaan Bu Nurlela, berarti sistem pembelajarannya ada guru 1 dan guru 2, yang mana guru 1-nya di sekolah, guru 2 adalah di rumah. Tentunya tidak semua masyarakat dapat menerima dengan terbuka atau dengan baik dengan pemberlakuan guru 1 dan guru 2. Nah, maka pihak sekolah, disinilah peran kita selaku pengawas dapat menyampaikan melalui kepala sekolah atau melalui guru bidang studi dalam kegiatan NGMP sekolah bahwa sangat diperlukan pendataan awal. Nanti pendataan awal yang mana siswa yang siap belajar secara daring, artinya memiliki fasilitas yang diperlukan, mana yang dapat belajar secara luring karena tidak memiliki. Saya kira demikian Bu Nancy sebagai pertanyaan dari Bu Nuria tadi, saya pertajam sedikit supaya dapat Bu Nancy sampaikan kira-kira bagaimana solusi yang harus disampaikan oleh pihak pengawas ke pihak sekolah dan juga pihak sekolah kepada pihak wali siswa supaya tidak dipindahkan anaknya dari sekolah mereka belajar. Silakan Bu Nancy. Ya, terima kasih Pak Juri. Itu mungkin dilema yang dialami oleh banyak sekolah juga ya, Bu Nurlela. Terima kasih atas sharingnya, dan ini mungkin berarti memang betul-betul kejadian, dan mungkin salah satu solusinya karena kita berada di dalam satu kabupaten yang sama ataupun kota yang sama, itu mungkin yang pertama adalah koordinasi Bapak Ibu. Jadi koordinasi antara satu sekolah dan sekolah lain mungkin melalui kalau kita kan kalau kami di provinsi adalah kantor cabang wilayah, kantor cabang dinasnya, kantor dinasnya yang memperlakukan sama untuk seluruh sekolah di kabupaten kota. Jadi kalau misalnya sama seperti di sekolah A, sekolah B, jadi mau pindah juga mereka kan tetap mengalami hal yang sama. Nah itu satu pertama. Jadi keseragaman dari keseragaman sekolah secara merata di kabupaten kota. Jadi salah satu solusinya. Yang kedua itu variasi dari Bapak Ibu kita dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga siswa tersebut tidak merasa bosan, dan juga orang tua pun tidak merasakan kejenuhan atau kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yang dilakukan Bapak Ibu gurunya adalah mungkin salah satunya adalah menjemput bola. Tidaknya mungkin kita bisa memetakan seperti tadi, memetakan siswa kita siapa yang memiliki sarana yang bisa digunakan, atau siapa yang bisa menggunakan aplikasi, siapa yang tidak bisa, itu salah satunya mungkin kita bisa lakukan, yaitu melakukan pendataan siswa kita. Kemudian ternyata setelah didata, kemudian juga kita datakan lokasi wilayah-wilayah siswa kita yang berada di lokasi-lokasi terdekat. Mungkin jika ada beberapa kelompok, mungkin bisa kita bikin kelompok kecil-kecil dengan menggunakan tetap menjaga kesehatan COVID, dan juga mungkin salah satu langkah selanjutnya mungkin itu yang menjemput bola tadi, Bapak Ibu gurunya yang datang ke rumah, di mana mungkin kan setelah beberapa situ juga diharapkan kesiapan dari pihak sekolah selalu melakukan feedback. Di antara siswanya ada 25, misalnya 32 siswanya, siapa siswanya yang tidak pernah aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kita harus mendatanya, kenapa mereka tidak aktif? Apa masalahnya? Disitulah kita diskusi harapan aware ataupun peduli dengan kondisinya. Kenapa seperti itu? Disitulah mungkin peran Bapak Ibu guru sebagai wali kelas mungkin ya, melihat apa masalahnya, kenapa tidak terjadi proses pembelajaran. Nah, disitulah mungkin bisa kita sebagai kunjungan ke rumah seperti itu melaksanakan bagi siswa-siswa yang memang tidak mampu dalam melaksanakan pembelajaran daring.
Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu ini mungkin sebetulnya kejadian juga di beberapa sekolah ya, yang memang juga kita alami bersama. Jadi itu pertama kali memang keseragaman dari kabupaten kota terhadap proses pembelajaran ini. SD atau SD satu wilayah itu memang sama juga. Jadi mereka sama. Kalau memang menggunakan luring menjemput tugas ke sekolah, maka semua sekolah akan melakukan yang sama. Jadi tidak ada beda-beda sekolah ini menjemput sekolah ini tidak, sekolah ini santai, sekolah ini tidak perlu anak sekolah seperti itu. Jadi diharapkan ada koordinasi kita bersama. Dan peran kita sebagai Bapak Ibu pengawas, disitulah kita memotivasi sekolah untuk selalu peduli dengan siswanya. Walaupun mungkin materi yang dicapainya cuma 1 KD, tapi itu sampai gitu. Walaupun mungkin tugasnya cuma 5 atau berapa, 1 mungkin tugasnya, tapi siswa kita bisa melaksanakannya. Dan jangan lupa kita selalu mendata, selalu kita review, kita kasih evaluasi, kenapa ini berapa siswa kita yang mampu melaksanakan proses pelajaran, mana yang tidak. Yang tidak inilah yang kita pikirkan kembali apa langkah selanjutnya. Mungkin seperti itu ya Pak Jupri ya. Ya, terima kasih. Jawabannya yang sangat padat dari Bu Nancy. Bu Nurlela berarti dapat saya simpulkan bahwa dari jawaban Bu Nancy tadi, ada 3 hal yang sangat penting diperhatikan oleh pihak sekolah. Pertama, sebelum pembelajaran. Yang kedua, saat pembelajaran. Yang ketiga, sesudah pembelajaran. Yang mana sebelum pembelajaran, artinya perlu didata awal tentang kemampuan siswa dalam hal persiapan belajar tadi. Apakah kalau memang siswa yang dari latar belakang kemampuan ekonomi yang sangat lemah, tentunya tidak memungkinkan menyediakan fasilitas-fasilitas yang belajar daring tadi, maka bagi siswa tersebut diberikan sistem belajar luring, itu dengan menjemput tugas di sekolah dan menyelesaikan di rumah, kemudian mengembalikan ke sekolah. Karena sangat penting kita mengikuti prosedur protokol dari COVID-19 ini. Sementara bagi siswa-siswa yang punya kemampuan sedikit baik atau menengah ke atas, maka sangat memungkinkan dilaksanakan pembelajaran secara daring tadi. Tetapi di kondisi-kondisi tertentu tentunya kalau maksimal atau lebih banyak siswa yang berkemampuan ekonomi rendah, maka ada baiknya itu di sekolah tersebut dilaksanakan pembelajaran secara luring. Nah, disinilah peran kita sebagai pengawas untuk mengawasi ketercapaian pembelajaran yang diharapkan sesuai kurikulum. Saya kira demikian Bu Nurlela Rayandini dari jawaban pertanyaan tadi. Ya, Bu Nurlela, saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Kemudian dari peserta lain mungkin ada? Saya kira kalau tidak ada, saya ambil kesimpulan dari hasil diskusi kita pada sore hari ini. Sesuai dengan judulnya, yaitu pembelajaran efektif selama COVID-19, sudah dipaparkan oleh presenter tadi yang panjang lebar, cukup mendalam, luar biasa bagi presenter pada sore hari ini, yang mana dalam kondisi yang saat ini yang sama-sama kita hadapi, harapannya pembelajaran itu tetap dapat berlangsung. Tentunya pandai-pandailah pihak sekolah untuk mengambil sistem pembelajarannya. Tentunya di sini tidak terlepas daripada peran seorang pengawas pembina di sekolah tersebut untuk mengarahkan, untuk memberi wejangan atau masukan melalui sekolah, yaitu dalam kegiatan NGMP sekolah untuk tingkat SMP, SMA, kalau untuk tingkat SD dalam bentuk KKG,
Maka disitulah pengawas pembina dapat menyampaikan bagaimana pembelajaran ini perlu dari pendataan awal tadi. Lihat dulu apakah siswa sekolah kita ini dengan latar belakang siswa berkemampuan cukup atau kurang. Setelah pendataan tentunya ada model pembelajaran apakah secara luar jaringan atau luring atau secara daring. Tentunya secara umum hampir kebanyakan masyarakat kita di berbagai daerah sangat mengharapkan pembelajaran secara luring dikarenakan kesiapan dari orang tua siswa yang untuk menjadi guru kedua selain guru pertama di sekolah sangat tidak siap, yang terjadi artinya ketidakmauan menerima kondisi yang pembelajaran hari ini, maka pihak sekolah tadi dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa agar dapat melaksanakan pembelajaran secara luring yang mana menghadirkan siswa pada skala-skala tertentu apakah dalam 1 minggu 3 kali ke sekolah untuk menjemput tugas dan mengembalikan tugas yang sudah dikerjakan di rumah. Tentunya pihak guru tidak terlepas dari bagaimana aturan-aturan yang berlaku sesuai perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dalam pembelajaran luring yang mengikuti kurikulum yang berlaku sehingga semua materi yang diharapkan dapat terwujud sebagaimana pembelajaran secara klasikal di waktu keadaan normal. Saya kira demikian pada sore hari ini dari paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Nancy dan dari 2 pertanyaan, pertama dari Bu Raharjanti, yang kedua dari Bu Ryan. Saya kira sangat bagus, luar biasa. Pertanyaannya sangat berbobot. Dan saya kira dari saya cukupkan. Saya kembalikan ke host untuk menutup acara pada sore hari ini. Sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Instruktur, Bu Ari yang telah membimbing, mengarahkan kita pada kegiatan konferensi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dulu, Bapak Ibu Instruktur dan pengawas hebat saya Nusantara. Terima kasih pada Ibu Nancy Marulinda yang sudah jadi presenter yang baik hari ini, dan juga pada Bapak Dr. Adrian Cuti, MPD yang juga sebagai moderator baik. Paparan dari presenter tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran efektif selama COVID-19 jalan dengan lancar, dan pertanyaan dijawab dengan gamblang sehingga bisa mempertegas pandangan kita sebagai pengawas dalam pekerjaan di lapangan. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini akan membawa pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi, dan tentu akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, kami bertiga mohon diri dan mohon maaf apabila dalam kegiatan video conference pada sore hari ini berkenan, kemudian banyak yang terbatas. Mohon maaf Bapak Ibu serta video conference hari ini. Terima kasih, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.